Baik, selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya. Hari ini kita akan belajar tentang komputer akuntansi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang komputer akuntansi yang digunakan pada perusahaan jasa. Jadi software yang kita gunakan kali ini adalah menggunakan Mayop Accounting versi 18 ED. Jadi untuk anak-anak yang belum memiliki aplikasinya bisa di-download di deskripsi di bawah. Oke, kita lanjut aja. Pertama-tama kita buka dulu aplikasi akuntansinya. Nah, jadi di tampilan menu ini yang pertama kalian bisa lihat adalah Welcome to Mayop Accounting atau home screen-nya. Kemudian di sini ada Open, Create, Explore, What's New, dan Exit. Nah, jadi untuk memulai pertama kali kita pilih Create. Jadi Create ini untuk membuat data awal perusahaan. Kemudian sedangkan Open nanti ini digunakan untuk membuka file yang sudah kalian pernah buat. Jadi kita pilih Create. Nah, kemudian muncul tab New Company File Assistant. Nah, di sini bisa dijelaskan Welcome to the Mayop New Company File Assistant. Itu artinya kalian dihadapkan untuk membuat akun baru atau pada menu Introduction atau pertemuan awal. Kemudian kalian lanjut pilih Next. Pada Company Information, di sini kalian bisa mengisi dengan nama perusahaan atau nama file yang akan kalian buat. Kemudian ada address, ABN ini kita abaikan, dan serial number juga tidak perlu diisi karena ini versi edukasi. Kita isi alamat, kemudian ada nomor telepon atau phone number, fax number, dan email address. Sekarang kita buat misalnya contoh bengkel Adi. Kemudian kalian bisa ketikkan alamatnya, misalnya di Desa Nyali, Cawan. Kemudian isi nomor teleponnya 08188, jangan seperti itu. Kemudian kalian bisa copy email address. Nah, setelah terisi ini semua, kalian pilih Next. Nah, sekarang langkah yang ketiga, kalian berada di Accounting Information. Nah, di Accounting Information ini kalian disuguhkan untuk membuat kapan pembukuan itu dibuat. Misalnya, kapan pembukuan itu pertama kali kalian buat di aplikasi Mayop dalam 1 tahun terakhir. Jika tidak ada, misalnya perusahaan atau perusahaan jasa tersebut tidak memiliki sistem akuntansi secara komputerisasi, nah pertama kali kalian buat kapan
kalian buat biasanya dari pembukuan bulan Desember. Nah, untuk yang pertama di sini ada current financial years, itu artinya tahun kapan kalian membuat sistem pembukuan akuntansi di Mayop ini. Misalnya kalau sekarang tahun 2021, jadi kalian bisa ketik 2021, kemudian last month of financial year, artinya bulan terakhir dari tahun tersebut. Jadi bulan terakhir ada bulan Desember. Kemudian conversion month, itu artinya kapan kalian memulai menggunakan Mayop. Jadi di kasus-kasus transaksi yang nantinya biasanya itu digunakan pada bulan Desember. Jadi di setiap akhir tahun ya. Jadi kita isi Desember. Kemudian yang ketiga, kalian isi number of accounting period. Nah, di sini ada berapa periode dalam satu siklus akuntansi. Di sini ada pilihan 12 dan 13. Jadi di Indonesia kita menggunakan sistem akuntansi dengan 12 bulan atau 12. Setelah ini kalian bisa pilih next, tapi sebelum itu kalian cek dulu, sesuaikan dengan nanti data yang kalian buat. Jika sudah salah di sini, untuk selanjutnya data ini akan sangat menentukan transaksi kalian. Kalau di sini sudah salah, di langkah-langkah selanjutnya akan berpengaruh. Kalau sudah, kita lanjutkan ke next. Nah, di sini adalah konfirmasi apakah data yang kalian buat itu sudah memang benar. Kalau salah, kalian bisa pilih back dan perbaiki lagi. Kalau sudah dipastikan benar, kalian bisa pilih next. Nah, sekarang pada tahap keempat ada accounting list. Nah, di sini kalian disuruh untuk membuat akun pada perusahaan tersebut. Yang pertama, kalian bisa ada 3 option yang bisa pilih. Yang pertama, I would like to start with one of the list provided by Mayop Accounting. Jadi maksudnya di sini adalah kalian sudah disediakan akun dari software Mayop ini yang bisa kalian gunakan langsung. Kemudian yang kedua, I would like to import a list of accounts provided by my accountant after I'm done creating my company file. Itu artinya kalian bisa mengekspor file. Misalnya kalian buat daftar akunnya di software lain, misalnya di Excel, kalian bisa ekspor ke aplikasi Mayop ini. Kalian bisa menggunakan langkah yang kedua. Sedangkan yang ketiga, I would like to build my own account list once I begin using Mayop Accounting. Itu artinya kalian bisa membuat akun di Mayop tetapi dengan melakukan pengeditan. Jadi Mayop sudah menyediakan akun-akun yang nantinya kalian buat, tapi kalian masih bisa mengeditnya. Jadi selama kasus UKK sebelumnya, uji kompetensi sebelumnya, kita pilih yang nomor 3, kita pakai yang nomor 3. Kalian membuat akun sendiri di aplikasi Mayop ini. Kalau sudah, kita pilih next. Pada company file, di create your company file, itu artinya kalian dimana menyimpan software ini. Artinya kalian save atau menyimpan daftar perusahaan di mana. Jadi kita diamkan saja, pilih default saja. Kita bisa pilih next, atau jika ingin merubah tempat penyimpanannya, kita bisa pilih change. Nah, di sini ditampilkan di mana kalian ingin menyimpan. Misalnya di C, di D, atau di tempat lain.
yang kalian gampang menemukannya. Jadi kalau sudah, kita pilih next. Yang terakhir, conclusion. Di sini kalian sudah berhasil membuat satu data perusahaan dari nama, alamat, kemudian accounting information, accounting list. Kalian sudah selesai membuatnya. Jadi nanti tahap selanjutnya kalian diarahkan ke setup assistant atau command center. Jadi kita langsung pilih ke command center untuk menuju ke halaman utama menu MyJob ini. Nah, jadi ini yang namanya command center. Di sini ada nama perusahaan. Kemudian di sini ada gambar-gambar dengan tool-tool yang nantinya kalian akan gunakan untuk bekerja di aplikasi ini. Nah, kita perkenalkan menu-menu yang ada di sini. Yang pertama, di sini ada file. Yang di menu atas itu ada file, edit, list, command center, setup, report, window, dan help. Nah, pada menu file ini di sini ada banyak menu. Kalian bisa membuat akun baru atau membuka file yang sudah kalian pernah buat. Kemudian ada perintah print dan masih ada banyak. Sedangkan di edit itu isinya copy, paste, undo, clear, dan lain-lain. Nah, di menu list ini sama dengan menu yang ada di sini. Ada di gambar di sini. Ada account, ada card, activities, item, job, kategori, tax code, dan lain-lain. Nah, yang pertama ada account. Nah, lihat gambar di sini ada account. Kalian di dalam menu account ini, nah, ada banyak link yang bisa digunakan nanti untuk pembuatan transaksi pada perusahaan jasa bengkel Adi. Di sini ada send to accountant, jadi kalian bisa mengirim ke staff kalian pada bidang akuntansinya. Kalian bisa mengirim langsung di sini. Kemudian ada account list, ada BSA link. Nah, yang sering kita gunakan nanti adalah yang account list, record journal entry, company data auditor, dan transaction journal. Kemudian menu yang kedua ada menu banking. Nah, di sini menu banking ini berguna untuk transaksi kas masuk dan kas keluar. Jadi menu banking ini tidak digunakan untuk transaksi selain penjualan dan pembelian. Jadi misalnya ada kas kecil, kemudian piutang dagang, utang dagang. Di sini nanti kalian membuat transaksinya. Masih sama juga, yang sering kita gunakan nanti adalah menu spend money, kemudian transaction journal, dan receive money. Nah, ini yang paling sering digunakan. Spend money ini nanti digunakan sebagai kas keluar, sedangkan receive money digunakan untuk kas masuk. Dan transaction journal ini untuk melihat jurnal yang berkaitan dengan transaksi di atas. Kemudian yang ketiga ada menu sales. Menu sales ini digunakan pada perusahaan dagang. Jadi untuk perusahaan jasa kita tidak menggunakan sales. Yang kita gunakan nanti hanya di bagian banking dan account.
Nah, kita perkenalkan dulu menu sales. Sini digunakan untuk penjualan secara tunai dan kredit. Kemudian time billing, ini kita jarang gunakan atau tidak pernah sama sekali kita gunakan. Jadi kita lanjut ke purchase. Nah, pada menu purchase ini digunakan untuk penjualan secara tunai dan penjualan secara kredit. Kemudian pada menu selanjutnya ada payroll. Payroll di sini juga kita jarang kita gunakan. Jadi kita lanjut ke inventory. Nah, di sini inventory itu fungsinya untuk membuat aset. Ya, jadi bahan-bahan yang digunakan nanti pada bengkel tersebut, apa saja alat-alat yang digunakan, nanti itu dimasukkan di sini di inventory. Atau dengan kata lain seperti persediaan. Kemudian terakhir ada card file. Card file di sini berfungsi untuk membuat kartu piutang dan kartu hutang. Nah, jadi itu menu-menu yang ada yang nanti sering kita akan gunakan pada aplikasi Mayob ini. Kemudian menu yang di bawah, di sini yang kita sering gunakan adalah pada bagian report. Nah, pada bagian report di sini ada banyak item yang nanti ada. Jadi pada menu report ini nantinya kita bisa membuat laporan keuangan secara otomatis. Jadi kalian bekerja di aplikasi Mayob, kalian hanya menginput data awal transaksi, kemudian untuk hasilnya nanti bisa hasil laporan keuangannya kalian bisa langsung lihat di bagian report ini. Oke, sampai di sana dulu pengenalan awal aplikasi Mayob. Jadi untuk pertemuan kali ini sampai di sini dulu. Kita akhiri pertemuan kita kali ini.